Saya akan coba share. Jadi untuk tahap awal ini, ya pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Oke, sudah muncul, sudah bisa. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke ya. Baik, apa saja materi ya, lingkup materi yang akan kita pelajari? Ini pertama pendahuluan. Oke, pendahuluan nih luas lah ya, hal-hal terkait dengan bangunan tahan gempa. Kemudian yang berikutnya adalah respons spektrum. Terus yang ketiga ketidakberaturan struktur. Terus berikutnya ini analisis beban gempa statik ekivalen. Nah, setelah itu kita pelajari analisis dinamik, kemudian kita aplikasikan ya yang kita pelajari itu untuk perancangan bangunan tahan gempa secara dinamik menggunakan software. Karena kalau kita nggak menggunakan software, kalau kita analisis dinamik itu nggak akan mungkin gitu ya. Kalau analisis statik ekivalen ini masih memungkinkan ya. Kemudian yang terakhir adalah detailing pada sistem rangka pemikul momen, terutama sistem rangka pemikul momen khusus. Dan sebenarnya juga pada sistem rangka pemikul momen menengah. Tapi karena sistem rangka pemikul momen khusus ini yang paling banyak detailingnya, maka inilah yang kita tampilkan. Meskipun SRPMM pun kita bahas gitu ya. Ada struktur beton. Sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang mau menanggapi? Ini terkait materi ya. Oke. Berikutnya, oh sorry. Kemudian kalau ini nggak perlu saya bahas ya. Oke. Nah, ini adalah aturan ya dalam kita mengikuti mata kuliah struktur bangunan tahan gempa. Jadi tugas, nanti akan ada tugas ya. Silakan Anda kumpulkan tugasnya. Usahakan tepat waktu, wajib tepat waktu sebenarnya begitu. Nah, apa konsekuensinya kalau tidak tepat waktu? Ini ada reduksi nilai ya. Kalau Anda telatnya 2 hari, itu sampai 2 hari ya, itu 75%, kemudian kalau 1 minggu 50%, lebih dari 1 minggu tinggal 25%, begitu. Lalu, ya penilaian, ini ada tugas kelompok atau mandiri, terus UTS, ya, kemudian UAS, dan absensi, totalnya 110%. Bukan 100%, tapi 110%, gitu ya. Nah, ini sorry nih. Yang ketiga, ini kan kalau offline ya, misalnya nanti offline seperti ini. Tapi kalau untuk online pun, ketika Anda aktif menjawab pertanyaan dan seterusnya, itu akan ada poinnya ya. Poinnya tetap saya tulis. Gitu. Terus untuk ujian. Nah, kalau saat ini ya, saya batasi untuk ujian open book ya. Untuk closed book nih belum. Tapi ini kan kalau saat ini ya, ini kan ada UTS nanti kita online. Sedangkan UAS kita offline. Jadi kita bisa kondisikan. Untuk UTS mungkin open book, untuk UAS closed book. Nanti opsional, silakan Anda nanti memilih. Jadi saya menyesuaikan pilihan kalian gitu. Ya, untuk kalau open book itu soal dari saya, tapi
Kalau soal Anda milih bikin soal sendiri, maka sifatnya adalah closed book. Tapi ya, ini harus offline. Kalau closed book harus offline. Gitu. Kalau online tidak memungkinkan untuk closed book sehingga pilihannya adalah open book. Gitu. Ada yang mau ditanggapi dari poin 1 sampai 4? Ada yang mau didiskusikan? Belum, Bu. Oke, baik. Berikutnya, poin 5 ini terkait dengan tugas kelompok. Nah, silakan Anda bentuk kelompok sebanyak 3 orang, ya, yang dibentuk di akhir semester. Atau saya ini ya, kalian kan genap ya. Sorry, ini saya edit dulu. Kelompoknya 2 orang saja ya. Terus nanti kan saya bikin tugasnya itu sebentar ya, saya angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum. Ya, ya, gimana? Nah, itu kan waktu itu saya nitip Masian. Terus, ya Asian. Terus sama Ica, saya minta untuk di-trace. Dirunut sampai mana udah di masukkan ke bagian umum belum gitu. Nah, Ica udah mentrace katanya sudah. Terus saya kan minta bukti kalau kita submit itu kan ada tanda terima. Tapi tanda terimanya itu nggak seperti yang waktu saya ngirim langsung. Cuman saya tanya ke Ica, Bu, dapatnya seperti ini, begitu katanya. Makanya, iya, Mas Dian, tapi Mbak Ica-nya aku suruh menelusuri gitu kan pas dia di sana waktu itu. Belum diterima ya? Oh iya iya. Udah lama kok. Oh, oh, iya 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 iya. Oh gitu, oke. Iya iya, oke baik. Ya, sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh sorry, ini tadi saya nggak mute ya. Baik. Saya edit ya untuk tugas kelompok ini terdiri dari 2 orang. Ada yang keberatan? Halo? Tugas kelompok terdiri dari 2 orang. Ada yang keberatan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke. Nah, sebaiknya ya tugas kelompok ini kelompoknya sama dengan PW. Setuju ya? Kenapa? Ya, kenapa sama dengan PW? Ini tujuannya adalah agar materi PW itu kita pakai di sini. Jadi semua materi PW, tugas dari Gempa ini merujuk pada materi PW yang Anda kerjakan, begitu. Clear ya? Ya, begitu. Jadi alasan kenapa kelompoknya ini sama dengan kelompok PW ya agar lebih fokus. Jangan sampai misalnya kalau satu kelompok 3 orang itu kan ada yang mungkin nggak sama kelompok PW-nya sehingga rebutan. Ini PW saya aja yang dikerjain, PW saya gitu kan. Nah, ini udahlah kita buat kelompok untuk mata kuliah ini sama dengan PW sehingga
nyambung ya, topiknya terus objeknya itu nyambung. Anda nggak perlu rebutan lagi gitu ya. Oke. Ada yang mau menanggapi? Setuju ya? Setuju, Bu. Oke. Terus untuk materi tugas kelompok ini akan diberitahukan minimal paling tidak 1 minggu sebelumnya ya di e-learning. Begitu. Kemudian kehadiran ini minimal 75%. Jadi ada batas minimal kehadiran ya. Jangan sampai Anda lupa ngisi absensi. Silakan kalau yang belum ngisi diisi dulu ya. Oke. Kemudian mahasiswa ini kita sesuaikan, ini untuk offline. Kalau online silakan Anda sesuaikan ya. Anda mungkin lebih longgar, tapi silakan disesuaikan saja. Kemudian ini nomor 9 nih yang perlu Anda perhatikan. Bagi yang hair, ketika mengikuti ujian remed itu bukan jaminan langsung otomatis lulus gitu, enggak ya. Tergantung remed Anda itu Anda bisa ngerjain enggak. Kalau enggak bisa ya nilainya tetap gitu. Tapi kalau Anda bisa mengerjakan, nah berarti ada perubahan nilai ya. Diharapkan tidak ada hair. Kalau Anda rajin ya, kemudian tugas selalu mengumpulkan, terus mungkin UTS atau UAS ada yang drop, tapi kalau kalau salah satunya misalnya drop, ada kemungkinan Anda itu masih lulus gitu ya. Nggak perlu hair. Karena apa? Ini jumlahnya 110 loh. Ya. Kalau 100 mungkin ada kan kemungkinan untuk hair gitu. Tapi kalau 110 rata-rata itu jarang sekali untuk mata kuliah struktur bangunan tahan gempa itu hair gitu. Oke, ada yang mau menanggapi atau mungkin ada yang keberatan dari poin 1 sampai 9? Silakan disampaikan. Halo? Tidak? Aman, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti setuju ya? Setuju, Bu. Baik, kita lanjut ke referensi atau literatur yang digunakan. Nah, peraturan yang terbaru yang kita miliki itu adalah SNI 1726 2019. Ini mengenai desain bangunan tahan gempa. Nah, terbarunya 2019, sekarang 2022. 19 pun ini akhir, jadi kita bisa menggunakannya itu baru 2020. Sedangkan bagi pemerintah DKI itu mewajibkan peraturan ini sudah diimplementasikan itu per Februari kemarin. Gitu ya. Jadi meskipun tahunnya 2019 ini belum semuanya pada menggunakan. Jadi wajibnya itu baru beberapa minggu yang lalu itu wajibnya. Tapi kalau dunia institusi ya kita ya di pendidikan itu SNI yang baru muncul ya, yang baru terbit itu langsung kita pelajari, kita sampaikan ke mahasiswa gitu. Ya. Demikian juga untuk SNI 2847 2019. Kenapa ini kita pakai juga padahal ini mengenai beton. Oke, kita kan belajar juga detailing kan. Detailing itu kan merupakan salah satu syarat ya untuk bangunan tahan gempa. Nah, sehingga kita juga mengacu peraturan mengenai beton ya, yang di dalamnya itu ada sistem struktur ya dan detailingnya gitu. Nah, kalau yang lain silakan Anda cari, Anda boleh pakai referensi dari mana saja ya, tapi yang inti itu ada 1726 2019. Oh iya, ada satu lagi referensi yang bisa
bisa kalian baca-baca. Bentar. Bentar. Saya masukkan ke situ juga ya. Atau saya chat di chatnya itu ya, linknya. Mungkin ada yang mau didiskusikan sambil saya nyari linknya ya. Oke, Anda juga bisa pakai untuk referensi ya. Itu linknya sudah saya masuk, saya chat ya. Nanti saya materinya ini, linknya ini nanti saya masukkan juga ke e-learning deh. Tapi takut lupa, jadi saya chat di sini juga. Baik, untuk selanjutnya ya. Oke, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, ya, kita masuk ke topik berikutnya. Ya. Topik berikutnya adalah mulai dari absen 1. Absen 1 siapa? Anita atau Andika? Andika M ya? Atau April? Abdul Malik itu, Bu. Abdul Malik, oke. Abdul Malik, begini ya, untuk pertemuan pertama ini saya pengen tahu ya, konsep bangunan tahan gempa yang ada di kepala kalian ya, yang ada di mindset kalian itu seperti apa, sehingga di sini kalian silakan memberikan pertanyaan ya, membuat pertanyaan, berikan ke saya catat, kemudian nanti akan saya jawab. Silakan dari Abdul Malik. Nah, begini, biar cepat, boleh Anda langsung chat ya. Pertanyaannya chat, terus langsung saya jawab dan saya dokumentasikan di PPT. Ya, silakan.
mohon izin bertanya, Bu. Boleh. Ini ngasih pertanyaannya itu urutan absen atau bebas siapa aja yang mau nanya, Bu? Boleh, bebas deh. Kan di chat. Oh, Kalau iya. mau langsung juga boleh. Kalau langsung berarti saya catat. Tapi kalau eh, Anda mau nulis di chat, berarti tinggal saya copy, saya taruh di PPT. Begitu. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, silakan. Boleh satu atau lebih dari satu pertanyaan ya terkait dengan struktur bangunan tahan gempa yang akan kita pelajari ini. Saya pengen tahu ya kondisi existing dari apa yang ada di mindset kalian itu seperti apa gitu. Biasanya saya kasih apa namanya pretest, tapi ini enggak ya. Biasanya pretest. Ini kan kalian kan udah semester 6, jadi bekalnya itu sudah cukup banyak gitu kan. Nah, ya, saya nggak memberikan pretest, tapi saya minta kalian yang mengajukan pertanyaan sesuai dengan yang Anda ingin tahu yang ada di kepala kalian masing-masing. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Silakan, Andika. Sebenarnya saya sempat pikir ini dari kapan tahu sih, Bu. Jadi yang mau saya tanyain itu kan dari bagian bangunan itu kan ada beberapa struktur gitu ya, Bu. Ada bagian-bagiannya kayak kolom, balok gitu-gitu, Bu. Nah, kalau misalkan buat yang menahan gempanya itu tuh apa sih, Bu, bagian dari struktur bangunan itu yang benar-benar menopang buat nahan kekuatan gempanya gitu, Bu? Oke. Kalau saya itu Baca lagi ya. Dari bagian bangunan yang menahan kekuatan beban gempa. gempa, ya beban gempa kan? Iya, Bu. Itu komponen struktur apa gitu ya? Iya, Bu, benar, Bu. Gitu. Itu komponen struktur yang mana gitu deh. Ya seperti itu pertanyaannya. Nah, ini ada 20 pertanyaan, berarti ada 20 nama yang saya masukkan. Jadi sudah saya catat. Berikutnya, setelah 20 baru saya jawab ya. Izin bertanya, Bu. Silakan Ilham. Pada bangunan itu kan biasanya ada sumbu lemah sama sumbu kuatnya, ya, Bu. Nah, Ya. Apakah maksud saya itu kenapa apakah sumbu kuat dari bangunan tersebut tetap dicek respon terhadap gaya gempanya, atau dari sumbu lemah bangunannya itu udah mewakili si sumbu kuatnya bangunan tersebut, Bu. Nah, itu kan misalnya bangunannya nggak simetris ya, Bu. Misalnya 50 kali 25 atau 40 kali 20. Nah, tapi misalnya bangunannya simetris gitu, Bu, 30 kali 30, berarti dia itu nggak ada sumbu lemah, sumbu kuat atau gimana, Bu? Berarti kalau yang bangunannya simetris itu, analisis gaya gempa terhadap bangunannya dari berbagai arah ya, Bu? Itu, Bu, pertanyaannya. Saya baca ya Ilham ya. Saya tayangin aja ya. Oke, pada suatu bangunan kan ada sumbu lemah dan sumbu kuat. Apakah sumbu kuat ini tidak perlu dicek? Apakah hanya apakah sumbu kuat tidak perlu dicek? Apakah atau hanya sumbu lemah saja yang sumbu lemah saja yang perlu dicek? Terus bagaimana dengan bangunan simetris pada bangunan tahan gempa? Gitu aja ya. Iya, Bu. Oke. Next. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Silakan, sebutkan nama. Rifat. Ya? Muhammad Rifat Amar. Rifat ya, saya tulis ya. Rifat ya. Oke, Rifat.
Saya mau nanya Bu, agar biar bangunan itu bisa kuat menahan gempa, apakah ada teknik atau perlakuan khusus Bu dalam mendesain bangunannya? Begitu? Sambil dibaca Iya. ya pertanyaannya. Iya Bu. Oke ya, setuju ya. Next, Bu, saya izin bertanya, Bu. Kevin, silakan. kan yang kita tahu ini kan udah banyak kayak teknologi atau penemuan atau inovasi baru gitu, Bu. Nah, kalau untuk kayak buat bangunan tahan gempa gitu, apakah ada teknologi atau inovasi yang udah kayak eh, yang baru atau yang udah teruji gitu, Bu, yang bisa dilakuin di bangunan tahan gempa ini, Bu? Sebagai bangunan tahan gempa gitu ya. Iya, Bu, yang bisa diterapin di bangunan tahan gempa, maksud saya. Iya. Instruksi yang bisa diterapkan pada bangunan tahan gempa. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Berikutnya, baru 4 orang. Ayo. Maaf Bu, itu ada yang dari chat Bu. Oke. Ah. Dari chat. Oh, udah ada ini ya. Izin Baiklah. bertanya Bu. Ya, sebentar ya, saya pindah Oh iya itu. Bu. Kan udah ada namanya nih. Oke, kok nggak mau tuh? Berikutnya. Saya copy satu dulu. Gratis. Silakan Mesti. Mesti tadi udah baru ini ya, baru menulis chat aja ya, belum mengajukan pertanyaan ya untuk Mestiana. Iya Bu, tadi keklik gitu belum selesai nulisnya. Oh Mohon iya, maaf. diterusin. Saya izin bertanya, Bu. Silakan. Kan kalau ngomongin pembangunan tahan gempa kan Siapa sebentar? oh, Krisna, Bu. Krisna, mohon maaf. Iya. Oke, silakan Krisna. Kan kalau ngomongin bangunan tahan gempa kan salah satu negara yang paling maju soal inovasi tahan gempa ini kan Jepang ya. Karena kan di sana hampir setiap hari gitu terjadi gempa. Nah, terus kan sering juga muncul di berita kalau di Jepang itu sudah ada teknologi inovasi itu fondasi tahan gempa.
itu yang bisa kayak geser gitu loh Bu, kalau misalnya ada gempa. Jadi bangunannya nggak ikut goyang. Ya, Nah, eh, apakah inovasi itu bisa digunakan di seluruh kondisi bangunan atau hanya di bangunan dengan kriteria tertentu yang bisa memenuhi untuk menggunakan fondasi seperti itu? Terima kasih Bu. namanya base isolation ya. Itu ya pertanyaannya. Iya, betul Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi secara lisan? Ini Nestiana sudah Mas. Terus Hafia ini belum saya copy ya ke oh, oke. Ada yang mau menyampaikan lagi sambil saya cek chatnya. Anita, ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan secara lisan? Silakan. Ini sepertinya belum semua kok, ya kan? Ini berapa? 5, ini 7, terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 17 orang. Yang lain? Yang 3 orang siapa nih yang belum? Ya, Bu, mohon maaf Bu, tadi saya ngasih pertanyaan di chat, itu udah di copy paste sama Ibu di PPT, cuma saya lupa kasih nama Bu. oh gitu. Iya, Yang mana nih? yang pertanyaan keempat Bu. Ini ya, izin Iya. bertanya itu ya? Iya, Muhammad Ihsan Bu. Ihsan. Iya Bu. Oke, Ihsan, terima kasih. Ya Bu. Next. Kan tetap kurang 3 kan ini? Kurang 3 pertanyaan. Yuk. Siapa 3 orang yang belum? Saya panggilin ya. Oh, udah ada yang ngechat. Sorry. Ini yang ngechat 4 orang berarti. Sudah. Octavia yang terakhir ya. Oke, ini Siti Hajar. Terus Abdul Malik. Terus oh malah ada tambah nih. Nggak apa-apa, boleh kok.
Terus Aprilia. Baik, udah semua ya? Atau masih ada, boleh kok di chat. Baik, sekarang saya akan jawab ya. Nah, kalau misalnya jawabannya saya belum bisa menjawab, nanti akan saya jawab di kesempatan lain gitu. Oke. Yang pertama ini Andika. Dari bagian bangunan yang mana ya? Yang menahan beban gempa ya. Jadi dalam suatu struktur ya bangunan, bagian mana yang menahan gempa ya, menahan beban gempa. Begitu kan pertanyaannya. Oke. Jadi begini. Nanti kita akan pelajari juga ya sistem struktur namanya. Jadi dalam SNI 17226 ya, mengenai bangunan tahan perancangan bangunan tahan gempa itu direkomendasikan beberapa atau berbagai sistem struktur yang diizinkan sebagai bangunan tahan gempa. Begitu. Nah, salah satunya adalah yang akan kita pelajari detailingnya yang dengan sangat mendalam itu sistem rangka pemikul momen. Ya, itu salah satu sistem struktur untuk bangunan tahan gempa. Ketika kita menggunakan sistem rangka pemikul momen, maka komponen-komponen struktur yang menahan beban gempa adalah komponen horizontal dan komponen vertikal, yaitu balok dan kolom. Gitu. Komponen lain ada enggak? Misalnya dinding struktural atau dinding geser. Kalau yang namanya sistem rangka pemikul momen, berarti tidak ada dinding struktural. Gitu. Ya. Terus boleh enggak misalnya beban gempa kita ajak si plat lantai untuk menerima beban. Secara spesifik dan detailing beban plat lantai tidak untuk sistem rangka pemikul momen ya, itu tidak direkomendasikan untuk menahan beban gempa. Gitu. Yang menahan beban gempa pada sistem rangka pemikul momen itu ya balok dan kolom. Nah, beda lagi nanti kalau kita menggunakan sistem struktur yang lain. Contohnya, sistem rangka gedung misalnya, atau sistem ganda, atau sistem dinding struktural. Nah, itu udah beda lagi, gitu ya. Jadi, sebelum kita mendesain, kita harus menentukan terlebih dahulu sistem struktur yang kita gunakan itu sistem struktur yang seperti apa. Begitu ya. Nanti akan kita pelajari. Kalau rangka gedung itu yang seperti apa, sistem ganda itu yang bagaimana gitu. Ya. Kita akan pelajari mungkin di pertemuan kedua ya. Kalau enggak ketiga, moga-moga kedua sudah. Ya. Oke, masih sabar kan? Ya, baik. Jadi ternyata kalian sudah punya wawasan. Oh, kalau terjadi gempa itu bagian mana ini yang bekerja, gitu kan? Yang menerima beban gempa. Nah, itu pemikiran yang, maksudnya yang oke gitu. Berarti kan Anda tahu banget bahwa sistem struktur ini ada yang menerima beban gravitasi, ada yang menerima beban gempa, misalnya gitu, ya. Kalau sistem rangka pemikul momen, berarti baik beban gravitasi maupun beban gempa itu ditahan oleh balok dan kolom, gitu, ya. Karena sistem rangka pemikul momen itu komponen strukturnya terdiri dari balok dan kolom, ya. Oke, Andika, bagaimana? Oke ya, Ya, sudah paham saya, Bu. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Sehingga yang menahan beban, ya komponen struktur yang nantinya menahan beban itu perlu dilakukan treatment atau perlu dilakukan detailing khusus. Begitu, agar dia bisa menahan beban gempa dan proses
ketika beban gempanya itu maksimum, bangunan tersebut kalau seandainya kolaps ya, runtuh, itu runtuhnya terkondisikan. Runtuhnya tidak brittle. Runtuhnya kalau bisa tidak terjadi secara mendadak gitu. Kalau terjadi gempa terus bangunan itu runtuh, nah itu bukan bangunan tahan gempa. Ya. Bangunan tahan gempa itu ketika terjadi gempa, bangunan itu masih tetap kokoh berdiri. Masih tetap berdiri, belum tentu kokoh, ya. Masih tetap bisa berdiri, tapi belum tentu kokoh. Namun, ya, si penghuni bangunan itu diharapkan bisa menyelamatkan diri. Ketika penghuni itu sudah keluar dari area gedung, bangunan tersebut kalau gempanya besar, ada kemungkinan dia bisa runtuh. Nah, kalau bangunannya runtuh saat penghuninya sudah tidak ada, itulah bangunan tahan gempa. Paham? Jadi bangunan tahan gempa itu bukan berarti bangunannya ketika terjadi gempa besar pun kokoh berdiri, itu enggak. Bangunan tahan gempa itu dia bisa mempertahankan kekakuannya, namun dia juga bisa berdeformasi ketika kekakuannya sudah menurun, deformasinya pun makin besar. Nah, saat deformasi maksimum terjadi hingga dari leleh hingga menjelang runtuh atau maksimum ya terjadi, itu jaraknya jauh. Sehingga apa? Si penghuninya itu bisa menyelamatkan diri meskipun bangunannya itu bergoyang-goyang gitu, tapi dia nggak runtuh, belum runtuh. Setelah sekian lama, misalnya bangunan tersebut runtuh, ya nggak apa-apa. Tapi ketika dideteksi nggak ada korban jiwa, berarti bangunan itu sudah sesuai gitu, sesuai dengan rencana. Karena tujuan dari bangunan tahan gempa itu nggak sekedar bangunan ini harus kokoh atau enggak, ya. Tapi tujuan utamanya adalah untuk mengamankan penghuni bangunan. Gitu. Kalau ada gempa bangunan nggak runtuh, ya orang sipil kan nggak laku. Enggak, bukan gitu ya. Kalau misalnya terjadi gempa, tapi nggak ada korban jiwa, itu biasanya terjadi di Jepang seperti itu. Karena apa? Sistem pengamanannya bagus. Meskipun bangunannya itu banyak yang runtuh, yang hancur, tapi nggak ada korban jiwa karena si penghuni bangunan itu sudah menyelamatkan diri gitu. Ya, oke. Baik, berikutnya pada suatu bangunan kan ada sumbu lemah dan sumbu kuat. Apakah sumbu kuat tidak perlu dicek atau hanya sumbu lemah saja yang dicek? Bagaimana dengan bangunan simetris pada bangunan tahan gempa? Baik. Nah, sumbu lemah, sumbu kuat ini kalau kita analisis strukturnya itu 2 dimensi, ya. Oke, ada sumbu lemah, sumbu kuat juga, tapi gini, kalau kita lakukan analisis 3 dimensi, kan kita meninjaunya dari berbagai arah, ya kan? Baik arah X maupun arah Y. Begini kan? Ya. Nah, dalam aturan kita memasukkan beban gempa rencana itu ada aturannya. Misalnya ada bangunan seperti ini. Maka beban gempa itu diarahkan ke arah X, ya. Sumbu X ke sini, sumbu Y ke sini. Pertama, arah X kita kasih beban gempa sebesar 100%. Terus partner yang arah sumbu lemahnya kita beri beban gempa sebesar 30%. Apakah seperti ini saja sudah cukup? Tidak, ini belum selesai. Selanjutnya kita ubah. Ini yang 30% beban gempanya. Jadi pada sumbu kuat kita beri beban gempa sebesar 30% dan sebesar 100% ke arah sumbu lemah. Sehingga berbagai kondisi itu kita tinjau. Kita tidak bisa hanya meninjau salah satu kondisi saja.
Kenapa ini 30% dan 100%? Kombinasi 30, 100 atau 130 inilah yang menghasilkan gaya dalam ekstrim atau gaya dalam yang paling besar. Gitu. Jelas? Ya. Yang bertanya bagaimana? Iya Bu, jelas Bu. Jelas ya. Nah, sekarang untuk bangunan simetris bagaimana? Ini simetris bukan? Simetris ya. Baik pada bangunan asimetris maupun bangunan simetris, ya, tetap diberlakukan 100% arah sumbu X beban gempanya dan 30% arah sumbu Y. Atau 30% arah sumbu X dan 100% arah sumbu Y. Begitu ya. Ini berlaku untuk simetris, bangunan simetris maupun tidak simetris. Itu. Nah, yang membedakan apa? Nanti akan kita pelajari. Analisis statik ekivalen dengan dinamik. Ya. Kapan kita menggunakan statik ekivalen, kapan kita menggunakan dinamik, itu akan kita pelajari di topik yang setelah pendahuluan ya. Nah, analisis statik ekivalen itu biasanya cenderung kita gunakan untuk bangunan yang simetris dan tingkat rendah. Gitu ya. Simetris dan bangunannya rendah, tingkat rendah. Misalnya 5 lantai ke bawah. Itu analisisnya cukup statik ekivalen. Tapi kalau di atas 5 lantai diharapkan pakai analisis dinamik. Apalagi bangunannya tidak simetris. Nah, ini wajib menggunakan analisis dinamik. Gitu. Clear ya? Oke. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya rifat ya. Agar bangunan tersebut kuat menahan beban gempa, apakah ada teknik khusus untuk mendesainnya? Betul ya. Kalau Anda misalnya bukan orang sipil, terus pengen juga mendesain ya suatu bangunan, Anda kan nggak ngerti konsepnya nih, nggak tahu inovasinya atau nggak tahu teknik mendesainnya. Pokoknya saya masukkan beban gempa dari respons spektrum sekian, langsung jebret masuk. Terus nggak Anda apa-apa itu dari gaya dalam itu Anda desain ya, desain aja. Anda nggak melakukan apa-apa, pokoknya desain, nggak memperhitungkan detailing dan seterusnya atau syarat-syarat. Nah itu itulah analisis beban gempa yang tanpa inovasi gitu. Kita bisa membayangkan ya suatu bangunan, apalagi bangunannya tingkat tinggi, terus kita beri beban gempa secara real ya, misalnya ini harusnya 100 kilonewton, ya udah kita kasih langsung 100 kilonewton. Padahal tidak seperti itu dalam mendesain bangunan tahan gempa. Ada treatmentnya, ada trik-triknya, ada caranya ya. Dari konsep awal yang misalnya seperti ini. Kalau Anda mendesainnya seperti itu, berarti nanti bangunan dimensinya akan sangat besar ya. Dan kemungkinan bangunan tersebut juga brittle, padahal Anda sudah memberikan beban gempa yang besar. Begitu. Nah, esensi desain bangunan tahan gempa itu tidak cukup hanya memberikan beban gempa saja. Ini biasanya dilakukan orang ya bukan teknik sipil, tidak tahu konsep bangunan tahan gempa. Kalau Anda kan teknik konstruksi gedung ya, S1 lagi. Jadi Anda harus tahu konsep mendesain bangunan tahan gempa. Kalau hanya Anda masukkan beban gempa saja, VE ini ya, sumbu Y-nya ini misalnya beban gempa, V. Terus ini adalah deformasi. Ini berarti delta E. Nah, ini meskipun beban gempanya besar, ini bangunannya tidak tahan gempa. Karena apa? Dia brittle. Yang diharapkan sebagai bangunan tahan gempa itu adalah yang seperti ini.
beban gempa rencananya itu kecil, tapi perilakunya dia menunjukkan sama dengan kalau kita mendesainnya sebesar V yang full ini, gitu. Jadi V yang kita desain itu cukup sampai di sini. V untuk beban gempa rencananya itu cukup di sini saja. Namanya ini VN misalnya ya. Nah, ini, aduh. Nah, jarak R, ini namanya R ya, jarak antara VN ke VE, ini namanya R. Ini adalah faktor reduksi beban gempa. Jadi, beban gempa VE ini direduksi sebesar R menjadi beban gempa nominal. Di mana beban gempa nominal ini adalah beban gempa rencana. Gitu ya. Atau saya kasih VR aja. Biar kalian ingat VR ya. Jadi VR inilah harusnya yang kita masukkan sebagai beban gempa rencana, bukan VE. Kalau VE nanti dimensinya bisa segede-gede gaban, terus penulangannya bisa sangat besar. Kalau Anda sebagai konsultan, Anda diprotes sama ownernya. Nah, ini nggak ekonomis, padahal kan Anda harusnya mendesain pun secara ekonomis meskipun tahan gempa. Caranya bagaimana? Beban gempa rencananya cukup di sini saja, jangan di VE. Dengan direduksi sebesar R. Tapi deformasinya dia sama dengan V kalau VE, yaitu sebesar VE ini, delta E ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan ya beban gempa rencananya kecil, tapi deformasinya dia besar dan bisa bertahan hingga kondisi maksimum. Inilah fungsi dilakukan detailing. Jadi kita melakukan detailing pada bangunan tahan gempa itu untuk mendapatkan perilaku bangunan yang ductile gitu, ya. Detailing. Ini teknologinya, ya. Nah, setiap 4 tahun sampai 5 tahun teknologi ini diperbarui sehingga ada mulai dari SNI, beban dari gempa 89 ya, kemudian 2002, kemudian 2012, kemudian 2019. Nah, itu ada inovasi-inovasi yang berbeda ya, begitu terutama untuk detailing bangunan tahan gempa. Ini inovasi yang paling dirasa paling murah atau paling visible dibanding misalnya Anda harus memasang base isolation di setiap bangunan. Biayanya berapa? Ya kan? Dibanding biaya totalnya mungkin base isolation-nya lebih mahal. Begitu ya. Oke. Tadi Rifat yang bertanya bagaimana? Jelas? Ya Bu, jelas Bu. Oke. Begitu ya. Selanjutnya, Kevin, untuk bangunan tahan gempa, apakah ada inovasi atau teknologi yang sudah teruji yang bisa diterapkan pada bangunan tahan gempa? Yang pertama, ya, teknologi untuk bangunan tahan gempa itu adanya detailing, ya. Syarat-syarat khusus detailing itu dari pengujian empiris, ya, para peneliti. Jadi referensinya SNI yang mengacu pada ACI atau UBC atau ya UBC ya, SNI-nya atau peraturannya Amerika itu berdasarkan hasil pengujian dari para peneliti. Jadi para peneliti ini melakukan inovasi-inovasi, kemudian hasil inovasinya itu kita terapkan ke dalam ya peraturan tersebut, begitu. Jadi di dalam peraturan itu merupakan hasil inovasi dari para peneliti. Begitu ya Kevin. Selain peraturan juga ada
teknologi-teknologi yang mungkin dengan biaya yang cukup mahal dan hanya bisa diterapkan di kondisi khusus. Misalnya untuk bangunan monumental, agar ketika terjadi gempa, bangunan itu tidak apa-apa misalnya ya, itu kan berarti si ownernya perlu effort dan perlu biaya yang besar untuk mendapatkan bangunan yang monumental tersebut kan. Misalnya dia pakai teknologi pendulum misalnya. Nah, pendulum ini adalah untuk saling menghilangkan gaya gempa. Jadi ketika terjadi gempa, pada bangunan tersebut kan bergoyang, ya kan? Nah, pergoyangannya itu dieliminir dengan pendulum tersebut. Jadi pendulumnya itu di-setel ketika bangunannya, ketika terjadi gempa, bangunannya bergoyang, terus di-setel frekuensinya. Frekuensi yang terjadi, frekuensi bangunan itu tidak boleh sama dengan frekuensi pendulum. Begitu. Karena apa? Nanti dia beresonansi malah tambah gede frekuensinya, amplitudonya ya, terus pergoyangannya bisa menjadi lebih besar. Nah, ini diharapkan saling menghilangkan. Jadi frekuensinya saling menghilangkan begitu. Nah, kalau ini diterapkan di Indonesia itu rasanya belum cocok. Karena apa? Catatan teknologi untuk catatan gempa kita itu masih belum secanggih di Jepang misalnya. Kalau Jepang itu paling tidak 5 menit sebelum terjadi gempa mereka sudah bisa tahu, bisa mendeteksi. Sehingga apa? Waktu 5 menit itulah dipakai untuk men-setting ya alat tersebut gitu. Sehingga ketika dia gempa alatnya itu sudah berjalan juga gitu. Oke, Kevin? Halo Kevin? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Iya Bu. Selanjutnya Muhammad Syahid ya, bagaimana mengetahui suatu bangunan masih layak untuk ditinggali setelah terjadi gempa? Oke. Bagaimana caranya? Ini ada, nanti kalian dapat juga loh mata kuliah investigasi bangunan. Nah, dalam kita menginvestigasi bangunan, kita itu gini, kita pengen tahu, seperti misalnya Anda nih, pasca gempa ada suatu bangunan yang kita pengen tahu apakah bangunan ini masih aman, masih layak untuk dipakai lagi, dimanfaatkan lagi. Nah, kita perlu melakukan investigasi pada bangunan tersebut. Kita survei, kita lakukan pengukuran, kita lakukan pengujian, pengambilan data terkait material-material yang ada pada bangunan tersebut yang kita gunakan, ya, yang digunakan pada bangunan tersebut. Kita investigasi pada semua komponen strukturnya begitu. Nah, dari komponen struktur yang kita investigasi bisa menggunakan alat DT atau destructive test atau non-destructive test untuk mengetahui atau untuk mendapatkan data terkait dengan kondisi existing material atau komponen struktur tersebut gitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan kita melakukan investigasi bangunan ya. Oke. Nah, investigasi bangunan itu masuknya ke topik khusus. Ya. Nanti kalian bisa ketemu saya atau ketemu Pak Rudi, ya, karena pengajarnya ada 2. Oke, begitu, ya. Syahid, gimana? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oh, ini Syahid nih pertanyaannya saya copy 2 kali ya. Oke, berikutnya Salma ya. Untuk bangunan tahan gempa itu biasanya dibuat rencananya sampai berapa bisa menahan kekuatan gempa yang terjadi. Dan apakah ada dari bagian bangunan tersebut yang sangat diprioritaskan apabila terjadi goncangan agar mempermudah renovasi atau evakuasi dari bangunan dan orang yang ada di bangunan tersebut.
Oke, ya. Jadi begini, dalam kita merancang suatu bangunan, ya, kita memiliki histori, ya, histori dari suatu daerah, misalnya di Jakarta. Jakarta itu termasuk zona gempa kuat, misalnya. Kenapa kita bisa mengklaim dia zona gempa kuat? Dari berbagai kejadian yang lalu-lalu, ya, dan kita lakukan peta zonasi, ya, mikrozonasi, sehingga muncullah peta gempa, ya. Peta gempa inilah yang kita pakai untuk menentukan besarnya beban gempa rencana. Jadi, besarnya beban gempa rencana ini sangat spesifik, tergantung dari lokasi bangunan itu akan kita dirikan. Misalnya, di Depok dengan di Jakarta mungkin sedikit berbeda. Atau di Sukabumi dengan di Jakarta beda. Karena apa? Di Sukabumi itu, ya, lebih dekat dengan daerah patahan. Sehingga di petanya itu terbaca, ya, oh dia gempanya kuat, gitu. Berarti besarnya beban gempa yang akan kita masukkan nanti lebih besar dibanding dengan yang di Jakarta, begitu ya. Dan besarnya beban gempa itu tidak hanya dipengaruhi oleh lokasi saja, tapi fungsi bangunan pun berpengaruh. Misalnya ya, kenapa fungsi bangunan itu berpengaruh terhadap besarnya beban gempa? Misalnya rumah sakit. Kalau terjadi gempa, rumah sakit itu harus seperti apa? Dia harus tetap oke kan, bangunannya harus tetap kokoh kan? Karena kalau terjadi gempa, orang larinya ke rumah sakit. Apalagi misalnya kejatuhan genteng, kejatuhan apa, atau gimana, itu kan dibawanya ke rumah sakit. Otomatis, kalau terjadi gempa, rumah sakit itu diharapkan tidak rusak. Dia masih bisa beroperasi. Yang kedua, misalnya nih, ya, gudang penyimpanan bahan berbahaya atau zat-zat kimia berbahaya, itu juga nggak boleh rusak. Kalau rusak, bocor aja, musibah yang terjadi itu bukan karena gempa, tapi karena kebocoran bahan kimia. Itu juga tidak diizinkan. Jelas ya? Beda dengan misalnya ruang kantor atau ruang sekolah, gedung sekolah. Itu nggak terlalu prioritas dibanding ya rumah sakit, gedung penyimpanan bahan berbahaya, begitu. Clear ya? Atau mungkin PDAM, gedung PDAM, atau pembangkit listrik. Nah, itu kan termasuk bangunan-bangunan yang sangat urgent. Begitu. Oke? Ya, itulah yang menjadi salah satu alasan penentuan besarnya beban gempa. Nanti akan kita pelajari juga ya. Jadi komponen-komponen apa saja yang menentukan beban gempa rencana. Misalnya, Anda harus tahu gitu. Biar apa? Ya biar kita nggak salah jalan ketika menentukan beban gempa, ya, beban gempa rencana. Nggak bisa kita samakan seluruh Indonesia. Kita tentukan beban gempanya sekian, semua sama. Nggak bisa, ya. Tergantung fungsi bangunannya, daerah mana, kelas situsnya seperti apa. Jadi data tanahnya itu bagaimana, itu berpengaruh, ya. Tanah lunak dengan tanah keras akan beda, begitu ya. Dan apakah ada bagian bangunan tersebut yang sangat diprioritaskan? Oke ya. Sebenarnya ini kuncinya diprioritaskan. Itu misalnya pada sistem rangka pemikul momen antara balok dengan kolom. Berarti kan ada dua kan, balok atau kolom. Prioritasnya ada di mana?
Semua sama atau ada prioritas tertentu? Atau mungkin ada syarat tertentu? Ada yang bisa menjawab? Kolom kuat, balok lemah. Betul. Ya, berarti ada komponen yang menjadi prioritas. Sebenarnya sih bukan prioritas yang baloknya nggak usah didesain sebagai bangunan tahan gempa, kolomnya aja karena yang prioritas. Bukan seperti itu, tapi kondisi komponennya itu pada kolom harus lebih kuat dibanding baloknya. Karena apa? Bangunan itu kan dia vertikal kan? Dia arahnya vertikal. Nah, tanah itu bayangkan sebagai cantilever yang tanahnya itu menjepit bangunan tersebut. Berarti bangunannya cantilever kan? Vertikal, terus tanahnya itu jepit, tumpuan jepit. Terbayang? Terus beban gempanya itu adalah gaya horizontal. Terbayang nggak? Misalnya begini. Bangunannya seperti ini. Nah, tanah ini kan jepit kan? Nah, sebenarnya beban gempa itu ada di sini. Bergoyang kiri kanan. Sehingga dia bergoyang ke sini, bergantian gitu kan? Ya. Nah, kondisi seperti ini, yang menahan ini apa yang harus kuat? Kolom kan? Betul? Halo? Betul, Bu. Betul ya? Iya. Sehingga kolomnya harus lebih kuat daripada baloknya. Nah, kalau kolomnya lebih kuat daripada balok, dijamin bangunan ini ketika terjadi gempa, dia tidak brittle. Tidak brittle-nya itu bagaimana? Ya rusaknya pada balok, sehingga bangunannya ini masih berdiri. Nah, ini kan mempermudah ini kan evakuasi kan, beda dengan kalau kolomnya tidak kuat, dia hancur di sini misalnya. Dia langsung brek gitu kan, ambruk langsung brek gitu, langsung runtuh, hancur semua. Nah, ini yang tidak diharapkan. Dengan kolom yang kuat, ini juga akses untuk evakuasi juga lebih aman, lebih bisa kita mengakses ke bangunan tersebut. Nah, ini kalau untuk bangunan gedung, beda dengan jembatan, ya. Jembatan itu justru yang sendi plastis itu pada kolom. Karena apa? Kalau jembatan ini yang biasanya jembatan ini kan dia misalnya bergoyang gitu ya. Nah, sebenarnya yang berat itu maksudnya yang menahan beban yang besar itu ada di baloknya. Sehingga kebalikan dengan gedung. Sendi plastisnya ada di kolom kalau ada jembatan. Begitu ya. Apalagi bangunannya ini ya, jembatan ini kena gempa vertikal. Ya, kalau baloknya ini lemah, udah hancur lebur. Gitu. Ya, itu konsep yang sedikit berbeda antara gedung dengan jembatan. Ya, kalau misalnya Anda belajar bangunan tahan gempa pada gedung, Anda terapkan di jembatan, belum tentu pas. Anda harus membaca lagi peraturan gempa untuk jembatan, gitu ya. Oke. Selanjutnya saya teruskan. Dari Desfitri ya. Oke. Kriteria yang harus dimiliki dari bangunan tahan gempa selain kekuatan yang lebih besar, apa ya Bu? Oke. Maksudnya ini kekuatan bangunan tahan gempa itu harus kuat gitu ya. Maksudnya gitu kan? Selain kekuatan itu apa? Nah, bangunan tahan gempa itu selain kuat menahan beban, juga dia harus ductile. Ya,
ductile, dan stabil. Stabil itu bukan berarti dia terus tetap kokoh, berdiri, diem gitu, enggak ya. Justru bangunan tahan gempa itu kalau dia kena goyangan, dia justru kalau bisa mengalami pergoyangan. Sehingga apa? Beban gempanya, energi gempanya itu diserap oleh bangunan ini dan diwujudkan dalam deformasi. Gitu ya. Di dalam deformasi. Jadi justru bangunannya itu kalau bisa berdeformasi, tapi dia masih punya kekakuan. Kekakuannya masih oke. Tapi dia bisa berdeformasi. Harusnya seperti itu bangunan tahan gempa. Sehingga daktilitasnya itu lebih dari 1. Gini ya. Misalnya, ini adalah suatu komponen struktur yang mana ini adalah deformasi ketika dia leleh. Dan ini deformasi ketika dia runtuh. Deformasi maksimum, ini maksimum. Ketika dia runtuh. Delta M. Nah, ini adalah misalnya yield ya. Ini V yield. Nah, antara leleh sampai dia maksimum, ini jaraknya jauh. Inilah daktilitas. Makin jauh jaraknya ini, berarti makin oke dalam menahan beban gempa. Sehingga daktilitas itu kan mu, sama dengan delta M dibagi delta Y. Nah, ketika delta M sama dengan delta Y, apa yang terjadi? Di sini dia leleh, di sini dia maksimum. Berarti kan di sini delta Y sama dengan delta M. Apa yang terjadi? Brittle, ya. Bangunan ini berdeformasi leleh. Jadi bayangkan bangunan ini terjadi leleh pertama pada satu komponen, kemudian bangunan ini pun langsung runtuh. Berarti kan dia nggak sempat berdeformasi hingga berkali-kali, ya kan? Nah, ini bukan bangunan tahan gempa. Maunya ini lebih dari 1. Begitu. Oke? Ada pertanyaan? Jelas yang bertanya tadi? Jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ya udah sampai sini ya. Selanjutnya, Steffi. Syarat apa saja yang berlaku untuk memenuhi persyaratan tahan gempa? Oke. Syaratnya apa? Sebenarnya 1 syaratnya. Apa? Tadi barusan saya jelaskan. Bisa berdeformasi ya, Bu? Bisa berdeformasi hingga kondisi maksimum kan? Inelastis. Kan leleh pertama itu kan elastis. Batas elastis. Nah, ini berdeformasinya hingga maksimum kan? Ya, berdeformasi hingga maksimum dengan jarak yang panjang dari yield, dari leleh pertama hingga maksimum, itu yang disebut dengan ductile. Berarti kuncinya bangunan tahan gempa itu adalah harus ductile, gitu ya. Nah, ductile bisa diperoleh dari mana? Dari material yang ductile. Jadi suatu bangunan, ya, Anda misalnya pengen mendesain bangunan tahan gempa. Berarti yang harus Anda pikirkan adalah yang pertama, gunakan material yang ductile. Kuncinya ductile kan? Oke. Material yang ductile.
dari material yang ductile menghasilkan apa? Komponen struktur Anda mendesain dengan sebagai komponen struktur yang ductile, ya kan? Komponen struktur yang ductile akan berkolaborasi antar komponen struktur yang ductile tersebut menjadi struktur yang ductile, ya kan? Kata kuncinya adalah ductile, gitu. Baik pada material yang ductile, komponen struktur yang ductile, hingga struktur yang ductile. Jelas? Gitu ya? Oke? Gimana, Steffi? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. Oke, selanjutnya Raditya. Data apa saja yang harus ada sebelum merencanakan bangunan tahan gempa? Oke. Ada yang bisa menjawab dari yang sudah saya jelaskan tadi? Jadi saya jelaskan kan, untuk merencanakan atau merancang bangunan tahan gempa, yang pertama Anda harus tentukan atau Anda harus tahu apa? Halo? Apa? Lokasi dan fungsi, Bu. Ya. Lokasi menghasilkan zona gempa. Ya kan? Kan dari lokasi kita bisa baca peta gempanya. Ya kan? Peta gempa itu kita pakai untuk menentukan percepatan gempanya ya. Ada S1, ada SS, S1 itu dibaca berdasarkan lokasi. Dari lokasi ketemulah peta nanti kita tentukan zonanya, gitu kan? Oke, tapi selain itu juga ada fungsi bangunan, ya kan? Lokasi, fungsi, terus ada satu lagi apa? Time history-nya, Bu. Time history. Time history bisa kita pakai dari mana saja, misalnya salah satunya adalah catatan gempa epicentro misalnya. Tapi ada satu yang membedakan antar bangunan ketika kita mendesain bangunan tahan gempa. Apa? Kelas situs atau jenis tanah atau kondisi tanah. Kondisi tanah itu kan beda-beda kan? Benar nggak? Misalnya Iya, Bu. kondisi tanah sama-sama misalnya di Depok ya. Tapi Depoknya ini Depok Utara dengan misalnya Depok mana Parung misalnya. Itu kalau Anda mendesain bangunan bisa nggak data tanah Parung Anda pakai untuk data tanah di Depok Timur misalnya atau Depok Utara? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Itu. Jadi yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah fungsi bangunan, yang ketiga adalah kelas situs atau jenis tanah di lokasi yang akan kita bangun. Sama-sama di Depok tapi beda ya. Jadi benar-benar harus di titik yang akan kita bangun dengan radius sekitar 25 meter. Begitu. Jelas? Jelas, Oke. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya, Iksan, dalam merencanakan bangunan tahan gempa, apakah ada syarat khusus dalam merencanakannya? Seperti bahan bangunan yang digunakan dan metode pengerjaannya. Oke. Kalau saya tanya, bahan bangunan yang bagaimana yang kita bisa gunakan untuk bangunan tahan gempa? Bahan bangunan yang Ductile. ductile. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, apakah beton itu ductile? Beton kalau nggak pakai tulangan nggak ductile, Bu. Betul. Tepat. Jadi beton bertulang. Kalau beton saja berarti brittle betonnya. Tapi kalau beton bertulang berarti ductile-nya diperoleh dari tulangannya. Berarti bisa kita pakai. Gitu. Bagaimana kalau misalnya baja? Baja lebih terjamin duktilitasnya.
Itu. Cuman kekurangan baja itu apa? Misalnya dia tidak tahan api misalnya. Terus untuk menahan tekan dia cenderung tekuk. Contohnya seperti itu, ya. Terus metode pengerjaannya. Nah, salah satu metode untuk mendapatkan bangunan tahan gempa yang taktil itu dengan detailing. Nah, itu kan salah satu metode ya. Nanti kalau misalnya Anda bekerja di kontraktor atau mungkin di lapangan yang mengawasi pelaksanaan bangunan ya, pembangunan. Nah, detailing itu yang harus Anda perhatikan. Anda harus konsen di sana. Jangan sampai misalnya, oh ini boleh kok, kayak gini boleh. Kalau untuk detailing, sengkang aja diatur. Panjang kaitnya itu diatur. Gitu. Terus jarak antar sengkang maksimum itu juga diatur. Jangankan itu, Anda mau masang sengkang pertama pada balok dari muka kolom, itu ada aturannya. Sebegitunya, ya. Karena apa? Agar ketika terjadi gempa, bangunan itu perilakunya sesuai dengan ekspektasi kita yang ingin kita rencanakan. Itu ya. Sampai pemasangan sengkang pertamanya aja diatur. Nggak boleh lebih dari 5 cm. Kalau lebih dari 5 cm, dikhawatirkan nanti dia akan retak pada ketiaknya, sehingga bangunan tersebut ya baloknya tidak bisa berdeformasi secara inelastis. Itu ya. Oke. Krishna ya. Sorry. Tadi Iksan ya, sorry. Krishna belum. Oke, Iksan? Dan katanya lagi nge-lag. Iya, Bu. Sinyalnya iya. Iksan lagi jelek. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke Krishna ya. Kabarin kalau sudah selesai waktunya ya. Belum kan? Belum, Bu. Kurang berapa lama? Waktu 5 menit lagi, Bu. Berapa? 45 menit lagi. 45. Berapa? Iya, 45 menit lagi, Bu. Oke, masih aman. Oke. Baiklah. Sekarang Krishna ya, Jepang mempunyai teknologi inovasi tahan gempa, contohnya pondasi dengan base isolation. Apakah base isolation ini dapat diterapkan pada semua kondisi bangunan atau ada syarat tertentu? Yang pasti dengan teknologi yang belum umum seperti itu, kan biayanya mahal ya. Sebenarnya base isolation itu bisa diterapkan di bangunan rumah tinggal juga bisa. Cuman kan owner kan belum tentu punya budget untuk memasang base isolation kan. Begitu. Sebenarnya untuk teknologi-teknologi itu terbenturnya kepada budget ya. Biaya biasanya itu. Nah, kalau untuk diterapkan pada bangunan seperti apa itu karena terkait biaya, budget ya dan faktor keutamaan bangunan biasanya pada bangunan-bangunan tertentu, bangunan monumental misalnya kayak rumah sakit, itu kan kalau bisa jangan sampai rusak gitu. Itu dipasang. Kadang dipasang base isolation, contohnya RSUI itu pakai base isolation dia. Gitu, ya. Oke, Krishna? Oke, Bu. Makasih banyak, Bu. Sama. Selanjutnya, Mediana Lydia. Dalam suatu bangunan tersebut, pasti ada pembebanan untuk gempa. Yang mempengaruhi penentuan pada beban gempa tersebut, apa saja? Ada yang bisa jawab? Tadi ada 3, ya. Yang pertama adalah, halo? Fungsi, lokasi, sama jenis tanah, Bu. Betul. Jadi 3 itu ya, yang menentukan. Oke. Selanjutnya, Hana.
Jika suatu bangunan sudah didesain sebagai bangunan tahan gempa, tetapi bangunan tersebut ketika gempa kolaps, itu bagaimana? Nah, sekarang gini, kalau dia kolapsnya seperti apa? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa bangunan tahan gempa itu bukan berarti bangunannya dia tetap kokoh berdiri, padahal gempanya itu melebihi beban gempa rencana, misalnya. Itu berarti termasuk bangunan monumental. Tapi kalau bangunannya itu kolaps ketika gempanya gempa besar sekali, melebihi beban gempa rencana, enggak masalah, ya. Tidak apa-apa, diperbolehkan bangunan itu kolaps. Karena apa? Kan beban gempa rencananya misalnya ya 100 kilonewton, tapi gempanya itu melebihi 100 kilonewton misalnya. Berarti kan nggak masalah. Bangunan tersebut emang layak untuk runtuh karena beban gempanya melebihi beban gempa rencana. Nah, masalahnya adalah sekarang apakah kolapsnya itu brittle atau ductile gitu ya. Jadi kalau selama ini kita berpikir bangunan tahan gempa itu ketika terjadi gempa bangunannya tetap kokoh berdiri, nggak rusak, nggak apa. Kalau bangunannya runtuh berarti bangunan itu tidak tahan gempa. Kita sedikit demi sedikit bergeser menjadi agak moderat gitu ya, nggak konservatif. Kalau itu kan konservatif banget. Kita sekarang moderat, bahwa bangunan tahan gempa itu boleh kolaps atau boleh runtuh ketika yang pertama beban gempa rencana melebihi beban gempa yang terjadi melebihi beban gempa rencana. Berarti kan logis, ya kan? Kita merencanakan suatu bangunan dengan beban 100 kilonewton. Tapi beban yang terjadi 500 kilonewton. Wajar nggak bangunan tersebut runtuh? Wajar, ya kan? Karena beban gempa rencana lebih besar dari beban gempa yang terjadi. Beban gempa yang terjadi lebih besar dari beban gempa rencana. Oke, itu ya berarti boleh runtuh. Selanjutnya, boleh runtuhnya seperti apa? Bangunan tahan gempa boleh runtuh, tapi runtuhnya tidak boleh brittle, begitu kan? Berarti harus ductile. Cara runtuhnya itu terskenario, gitu maksudnya ya. Jadi nggak langsung gempa langsung brek, gitu itu nggak boleh, itu brittle namanya. Bolehnya bagaimana? Gempa, ya, dia berdeformasi, orang-orang dievakuasi, ya, terus dia masih berdeformasi nih. Dia kalau belum mencapai kondisi maksimum, berarti mungkin dia kembali lagi, maksudnya dia akan berhenti. Tapi kalau gempanya ini ada gempa susulan atau gempanya besar, maka setelah berdeformasi maksimum, bangunan ini akan runtuh. Penghuninya sudah tidak ada, ya kan? Oke, itu berarti termasuk bangunan tahan gempa, meskipun bangunannya runtuh. Oke, jelas? Gimana, Hana? Oke, yang lain setuju ya konsep itu ya? Setuju? Ya, oke. Sekarang pemikiran kalian sedikit udah moderat kan, bergeser ya terhadap konsep bangunan tahan gempa. Nah, yang saya harapkan dari pertemuan pertama ini dengan saya menjaring pertanyaan itu saya pengen tahu. Ternyata kan banyak yang kepo kan, pengen tahu bangunan tahan gempa itu seperti apa gitu. Itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke sana begitu. Oke, selanjutnya Hafia Ramadhani.
Misal ada bangunan di dataran tinggi dan dataran rendah. Apakah ada perbedaan antara perhitungan tergantung dari lokasi tersebut? Dan apakah di dataran tinggi ini lebih berisiko kerusakannya? Nah, pertanyaan Hafia ini kalian bisa jawab kan? Setelah saya menjelaskan tadi, kalian bisa menjawab tidak? Halo? Bisa? Halo? Ada yang bisa menanggapi? Apakah bisa dibandingkan apple to apple seperti itu? Tidak bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Iya, betul. Jadi beban gempa rencana itu sangat spesifik dan kasuistik, ya kan? Nah, kalau dataran tinggi dengan dataran rendah, beda lokasi, beda zona, beda petanya ya. Misalnya dataran tinggi di Jawa Barat dengan dataran rendah di Kalimantan. Bisa dibandingkan nggak? Tidak, ya. Atau misalnya sama-sama di Jawa Barat, dataran tinggi dengan dataran rendah. Bisa dibandingkan tidak? Tidak bisa, ya kan? Karena apa? Bisa aja mungkin fungsinya sama, fungsi bangunannya. Tapi jenis tanahnya bagaimana? Ya kan? Oke. Terjawab ya, Safia ya? Iya, Bu, terjawab. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Anita Rizky ya. Apakah pada bangunan sederhana seperti rumah tinggal di daerah yang intensitas gempanya tinggi, apa perlu dibuat menjadi bangunan tahan gempa juga? Apakah ada hal lain yang dapat dilakukan untuk meminimalisir dampak gempa terhadap bangunan tanpa membuat bangunan menjadi bangunan struktur tahan gempa? Oke. Begini, kalau untuk bangunan rumah tinggal, ya, Anda nggak perlu menghitung beban gempa rencananya. Kalau hanya satu lantai ya, kalau 2 lantai silakan Anda hitung. Tapi kalau 1 lantai, Anda nggak perlu menganalisis struktur bangunan 1 lantai dengan merencanakan beban gempa, nggak perlu. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda cukup mengikuti syarat-syarat dasar dan detailing untuk bangunan rumah tinggal. Itu yang penting. Nanti akan saya berikan ilustrasi ya pada pendahuluan untuk bangunan rumah tinggal sederhana ya pada daerah yang intensitas gempanya tinggi. Salah satunya adalah kalau untuk suatu bangunan itu harus ada fondasi, ya kan? Terus yang kedua slope, terus kolom praktis, terus ring balok, terus di setiap bukaan ada balok, kalau istilahnya itu balok latai, atau mungkin rolak, atau di setiap bukaan itu diberi tulangan itu. Jadi nanti ketika terjadi gempa itu ada sobekan, misalnya ada sobekan di bagian bukaan itu, dia tertahan oleh tulangan tersebut. Gitu. Hanya itu saja. Jadi harus memenuhi syarat dasar dari komponen suatu bangunan. Yang pertama ada fondasi, ya, terus kolom praktis lah, terus balok ring bal, ya, atau balok ditambah balok latai misalnya, dan ada tulangan untuk mengantisipasi adanya bukaan yang cukup besar. Sehingga makanya kenapa bukaan itu seringnya di dekat misalnya kolom praktis, atau setiap bukaan yang cukup lebar ada kolom praktisnya. Itu untuk mengantisipasi sobekan di area bukaan tersebut. Begitu ya. Jadi Anda nggak perlu mendesain ya, mendesain dengan beban gempa, nggak perlu. Cukup Anda desain atau buat detail ya komponen struktur yang ada harus
semua harus ada. Misalnya Anda membuat bangunan bangunan 2 lantai, bangunan rumah tinggal 1 lantai di daerah yang intensitasnya gempa besar, tapi nggak ada slope misalnya, itu tidak diizinkan. Atau nggak ada kolom praktis, sebaiknya tidak, ya, sebaiknya jangan. Harus ada kolom praktis, ada pondasi, ada slope, ada ring balok gitu. Kalau enggak, bagaimana? Kita ingat waktu gempa di NTB, itu kan banyak rumah tinggal yang rata dengan tanah. Itu kenapa? Karena di daerah sana itu bangun rumah tinggalnya itu ala kadarnya, dia nggak ada kolom praktis. Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Kalau di daerah intensitas gempa kuat, jangan hilangkan kolom praktis, slope pondasi, ring balok. Ingat ya, itu ya. Kalau itu Anda penuhi, saya rasa nggak terlalu masalah. Kalaupun runtuh, ya retak atau sampai runtuh, runtuhnya itu paling dinding, nggak yang runtuh ambruk itu nggak, paling retak seperti itu. Ya, clear ya Anita ya? Iya Bu, clear Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Sekarang Octavia, struktur apa saja yang perlu diperhatikan pada bangunan tahan gempa? Struktur apa saja yang perlu diperhatikan? Ini maksudnya gimana ya? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, mungkin saya jawab sistem struktur. Mungkin arahnya ke sistem struktur ya. Jadi pada bangunan tahan gempa itu menganut banyak sistem struktur. Nah, itu Anda perlu memilih salah satu. Nggak mungkin Anda memilih 3 sistem struktur menjadi satu. Itu enggak. Ya. Dan sistem struktur itu nggak akan kelihatan, nggak akan muncul setelah bangunan itu dibuat. Jadi ya, misalnya sistem rangka gedung dengan sistem ganda, itu nggak bakal kelihatan. Sehingga hanya bisa ditelusuri dari awal pembuatannya atau dari awal mendesainnya. Gitu. Ya. Nanti kita akan pelajari kalau terkait dengan struktur, sistem struktur. Ya, Okta ya. Bagaimana Okta? Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya tinggal 4, pas nih ya waktunya. Untuk Siti Hajar, apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan rumah tahan gempa? Oke, Siti Hajar bisa menyebutkan pertimbangan apa? Lokasi, ya kan? Terus fungsi bangunan dan jenis tanah, ya kan? Halo Siti Hajar. Iya Bu. Sudah terjawab ya? Iya Bu. Oke. Makasih Bu. Sama-sama. Sekarang Abdul Malik. Bangunan tahan gempa sangat tidak ekonomis. Apakah ada inovasi untuk bangunan tahan gempa yang kuat dan ekonomis? Nah, ini tadi sudah sempat saya jelaskan di pas ada grafik ini kan. Tidak ekonomis ketika kita tidak menggunakan ilmu. Ya, kita tidak belajar struktur bangunan tahan gempa. Dia menjadi ekonomis kalau kita belajar dengan benar. Nah, kalau yang bukan orang sipil, dia misalnya pengen mendesain, dia pakainya ini karena dia taunya VE aja gitu kan. Padahal biar dia ekonomis, kita cukup mendesain dengan VN atau VR. Ya, di mana VR adalah VE dibagi dengan R. Bagi dengan R. Gitu kan? R ini nanti dipengaruhi oleh beberapa hal.
Salah satunya sistem struktur dan material yang digunakan. Begitu ya. Karena ini ada faktor kekuatan materialnya. Nah, ini ya, grafik ini menunjukkan bangunan tahan gempa itu sudah diinovasi agar dia ekonomis. Begitu ya, Abdul Malik. Ya kan? Anda nggak perlu mendesain bangunan tahan gempa sebesar ini. Anda cukup mendesain beban gempanya sebesar VR. Kalau ini kan misalnya ini 100, ini paling kan berapa? 40 kan? Betul ya? 30 atau 40 mungkin. Kalau ini dibagi 8, ya, R itu macam-macam. Ada yang R-nya 3, R-nya 5,5, R-nya 6,5, atau R8. Kalau R8 ini, wow, jauh banget kan? Betul? Ya, berarti kan ini ekonomis. Jadi, ekonomis kan? Nah, namun, biar dia perilakunya seperti yang kita skenariokan, kalaupun bangunan tersebut kolaps, dia tidak brittle. Kita harus lakukan apa? Ini kan nggak brittle nih. Ya kan? Antara leleh pertama atau antara kemampuan awal ini sampai batas akhir ini jauh, dia panjang. Nah, ini perlu dilakukan apa? Detailing. Ya. Kita lakukan apa? Detailing. Ya kan? Halo? Oke. Jadi teknologinya kita mereduksi, inovasinya adalah kita mereduksi beban gempa elastis dengan R, ya, dengan beban gempa, faktor reduksi beban gempa menjadi VR atau beban gempa rencana, dan komponen-komponen strukturnya kita lakukan detailing, gitu, ya, Abdul Malik ya, oke? Oke, Bu. Baik. Selanjutnya Amanda Rahma Astri. Berdasarkan informasi konstruksi bangunan modern tahan gempa dari BNPB, terdapat rumah Risa. Apakah rumah Risa karya Kementerian PUPR dapat teruji menahan beban gempa hingga 8 skala Richter? Oke, berarti pertama yang perlu saya tanggapi ini rumah Risa ya. Rumah Risa itu adalah rumah precast. dia bangunan sederhana, tapi dari precast, dan kelebihannya adalah cepat pembangunannya, pengerjaannya sangat cepat karena bangunannya kan tipikal dan kubikal tipikal gitu kan. Nah, apakah ini tahan gempa? Nah, dan apakah bisa menahan 8 skala Richter? Nah, ini sebenarnya ada permasalahan satu lagi, skala Richter. Ya. Nah, untuk Risa, apakah ini bisa menahan beban gempa? Ini saya perlu melihat lagi. Yang saya tahu sih ini sudah diuji ya di Puskim. Jadi saya rasa ini sudah bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan pengujiannya pun skala 1:1 yang saya lihat di Puskim itu. Oke ya, ini. Terus yang saya akan soroti itu skala Richter. Kalau orang teknik sipil, ya, kalau saat ini nih, kita sebenarnya sudah, apalagi kalau kita sudah belajar struktur bangunan tahan gempa gitu ya, kita tidak menggunakan lagi skala Richter. Ya. Skala Richter itu untuk urusannya BMKG misalnya gitu. Karena apa? Skala Richter itu kan diukurnya dari pusat gempa, dari episentrumnya itu, titik pusat gempa. Nah, bangunan ini letaknya ada di mana? Di permukaan tanah kan? Benar nggak? Adanya di permukaan tanah, bukan di pusat gempa kan bangunannya. Jadi nggak fair kalau kita
mengukur beban gempa terhadap kinerja bangunannya itu menggunakan skala Richter, begitu ya. Yang lebih cocok apa? Skala gempa untuk mengukur kinerja bangunan atau untuk mengklaim bahwa bangunan ini kuat menahan beban gempa berapa skala gempa gitu. Itu sebaiknya bukan skala Richter, dan skala Richter ini nggak relevan dengan kemampuan atau kinerja dari suatu bangunan. Justru lebih cocok adalah MMI atau Mercalli Magnitude Intensitas, ya, intensity. Itu lebih cocok. Nanti kita akan pelajari juga tuh, ya. Kenapa kita nggak merekomendasikan kemampuan suatu bangunan diukur dengan skala Richter, gitu, ya. Clear ya, skala Richter itu ada di pusat gempa, sedangkan bangunan ada di permukaan tanah. Nah, dari pusat gempa, sekarang gini, kenapa dia tidak relevan dan nggak kurang sesuai? Karena dari pusat gempa ke permukaan itu ada gap dan ada perjalanannya. Misalnya gini, suatu gempa ya terjadi, dia skala Richternya kecil, kayak di Jogja. Gempa Jogja itu skala Richternya kecil. Tapi kenapa efek yang ditimbulkan dia besar? Karena yang pertama adalah jarak pusat gempa ke permukaan itu dekat. Kalau dekat, misalnya kurang dari 10 kilo, itu berarti gempa dangkal. Meskipun skala Richternya kecil, karena dia dangkal, maka efek yang ditimbulkan terhadap bangunan dia akan dahsyat, akan besar. Begitu. Yang kedua adalah jenis tanah. Kalau tanahnya lunak, dari pusat gempa ke permukaan, dia ketemunya tanah lunak, maka gempanya akan tambah besar. Gitu. Karena rambatannya tidak ada yang menghalangi. Gitu. Jadi cepat ke atas dengan gelombang yang besar. Beda dengan sama-sama kedalamannya sama misalnya. Besarnya skala Richter sama. Tapi struktur tanahnya berbeda. Efeknya ke permukaan akan berbeda. Begitu. Jelas ya? Nanti akan saya jelaskan ini di pertemuan berikutnya. Gimana, Amanda? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Oke, sekarang Aprilia. Apakah di Indonesia sudah menggunakan inovasi baru tahan gempa? Ini sudah terjawab belum? Kalau inovasi untuk efisiensi, kita gunakan ini, ya kan? Dalam menghitung beban gempa. Terus, inovasi, misalnya dengan base isolation, itu sudah banyak juga dilakukan di Indonesia. Dengan catatan, ownernya mampu, dan orientasi bangunannya itu seperti apa, fungsi bangunannya itu apa, gitu ya. Kalau rumah sakit kita jabanin. Terus kalau bangunan militeri, misalnya militer, yang di situ mungkin menyimpan bahan-bahan berbahaya, misalnya kayak pindad, terus kayak BUMN yang bergerak di bidang bahan peledak itu, ada ya BUMN yang ada bahan peledaknya itu misalnya. Nah itu kalau dia desain bangunan harus yang demikian, pakai inovasi, karena dia menyimpan bahan peledaknya itu kan itu bahan berbahaya gitu, ya kan? Jangan sampai rusak atau musibahnya di daerah tersebut tuh karena radiasi.
gitu. Bukan karena gempanya, tapi karena radiasi itu jangan sampai terjadi. Nah, itu biasanya menggunakan inovasi-inovasi bangunan tahan gempa yang biayanya cukup besar. Gitu ya, April ya. Bagaimana, April? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada 20 pertanyaan, sudah saya jawab semua ya. Baik. Selanjutnya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Halo, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya rasa penjelasan saya sudah cukup banyak ya, dan pertanyaannya juga sudah mencakup berbagai hal, sehingga nanti ketika saya menjelaskan topik yang tadi itu sudah saya jelaskan, mungkin kalian tinggal diskusi menanggapi gitu saja ya. Oke, kita bisa cukupkan sampai di sini? Bisa? Mohon maaf Bu, mau nanya Bu. Silakan. Buat matkul tahan gempa ini perlu buat grupnya nggak Bu? Terserah. Kalau memang diperlukan, oke. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa. Oh gitu Bu. Oke. Ya. Oke Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sebelum kita tutup, berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, untuk ini ya, sedikit mungkin saya sampaikan untuk kelompok PW akan saya sampaikan paling lambat Jumat ya. Karena saya masih menunggu kelompok untuk kelas 3 PKG 1, saya kan belum masuk, rencananya sore ini. Karena besok kalau hari Rabu saya nggak bisa, jadi rencananya sore ini, setelah sore ini mereka mengirimkan nama kelompok-kelompoknya, baru saya olah ya, di random hari Jumat nanti kita umumkan. Nanti saya akan upload di e-learning ya. Oke, baik. Demikian, silakan boleh live room ya, atau saya end meeting for all. Oke ya. Ya Bu.